Salam kaki lapan teman-teman semua. Di video kali ini kita ingin membahas tips bagaimana cara kita men-setup kandang untuk tarantula burrower dan juga Weber. Dimana kalau kita tahu itu tarantula burrower itu adalah tarantula yang sifatnya itu dia menggali ke dalam tanah. Dan kalau Weber itu dia mengacak-ngacak tanah dan membuatnya menjadi jaring-jaring gitu. Salah satu tipe tarantula Weber itu yang paling populer itu orange baboon tarantula atau murinus. Jadi itu kandangnya itu kecenderungannya dia acak-acak tanahnya itu. Jadi seperti ini. Ini murinus, dia cenderung mengacak-ngacak tanahnya. Jadi ada beberapa teman-teman yang memelihara tarantula Weber atau burrower bertanya pada saya, gimana sih sebenarnya cara men-setup kandang itu biar si tarantulanya itu langsung nge-web. Jadi ternyata ada masalah di mana teman-teman yang memelihara tarantula Weber atau burrower ini mereka nggak mau menggali atau membuat jaring itu jadi menjadi salah satu beban pikiran kiper juga ya kalau misalkan dia memelihara tarantula burrower tapi tarantulanya itu nggak mau ngegali gitu. Oke, jadi kita bahas untuk tarantula burrower. Kalau misalkan burrower itu dia akan membuat lubang, tapi terkadang ada beberapa tarantula itu yang dia nggak mau membuat lubangnya sendiri. Jadi kita harus membuatkan lubang untuk dia. Ini misalkan ini setup untuk tarantula burrower. Jadi kita siapkan lubangnya. Misalkan satu tempat lebih tinggi dari yang lain, satu sisinya nih. Jadi bisa lihat ini lebih rendah, ini lebih tinggi. Jadi kita kasih lubang. Nah, seperti begini. Tuh kalau teman-teman lihat. Kita lubangnya agak lebih besar juga nggak apa-apa. Jadi seakan-akan dia itu ya bukan seperti lubang, tapi ada gundukan gua. Nah, kayak begini nih. Jadi kalau misalnya kita udah bikinin gini, secara naluriah si tarantula itu kalau misalkan kita buka kandangnya, dia akan mencari tempat yang lebih gelap dan lebih dalam. Jadi otomatis dia bakal lari ke sini. Saat dia tahu kalau ini rumahnya, dia bakal mulai rekonstruksi ini lubang ini. Biasanya dia jaring biar kuat. Soalnya kalau misalkan sekarang ini kita giniin amblas dia. Jadi kalau misalkan seandainya ini lubang ini udah dijaring oleh tarantula, dia bakal menjadi konstruksi yang lebih kuat. Jadi kalau misalkan kita begini ini dia nggak mudah roboh gitu. Luar biasa ya tarantula ya. Atau nah ini cara yang mudah juga kita bisa pakai ini tabung. Jadi untuk ini biasanya untuk tarantula yang mungkin ukurannya itu sekitar segini nih, segini atau segini gitu, itu masih bisa. Jadi di mana tabung ini kita masukin ke dalamnya. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi ya dirapihin lagi lah. Ini saya cuma sekedar contoh kasar. Jadi dia kayak ada gua gitu kan, tapi ternyata itu adalah sebuah tabung. Jadi dia nggak mudah runtuh juga. Dan ini tips juga nih. Ini tips yang menarik nih buat teman-teman. Jadi seandainya teman-teman punya tarantula buru, kita mau pakai tabung ini jangan kita masukkan semua. Maksudnya kita harus memberi lubang di tabung ini. Kenapa demikian? Jadi seandainya misalnya suatu saat teman-teman taruh begini, terus biasanya kita kan semprot spray. Kalau kita spray dan air itu masuk ke dalam lubang, kalau misalkan kita nggak ada ventilasinya itu atau ya lubang udara, air itu di dalam sini bakal terjadi pengendapan dan susah untuk menguap. Jadi kesannya itu kayak lembab banget, jadi berjamur itu takutnya di dalam sini. Jadi kita kasih lubang ini biar si air itu bisa turun ke bawah dan kelembapannya itu tetap menyebar di seluruh kandang tarantulanya ini. Terus
untuk kita bahas sekarang adalah tarantula Weber. Weber sebenarnya konsepnya itu sama tarantula yang tipe burrower, dimana kita itu harus memberikan sebuah pancingan atau trigger agar si tarantulanya itu mau membuat jaring. Ini juga tipe yang jaring juga nih, ini bikin jaring juga. Jadi pertama-tama insting dari si tarantula atau secara naluriah itu, tarantula itu akan membuat jaring saat dia menemukan makanan. Jadi kalau misalkan di alamnya tarantula makan ini ya, dia makan, saat dia tahu di tempat itu ada makanan, dia bakal memberi tanda di tempat itu dengan jaring dia itu. Mulai dari situ jaring itu akan berkembang terus. Jadi kalau misalkan seandainya teman-teman punya tarantula yang lagi primolk gitu, lebih baik diurungkan niatnya untuk mengganti kandangnya, karena biasanya persentase kecil lah suka ada masalah gitu saat proses molting. Cuma nggak selalu seperti itu juga gitu. Lebih baik saat tarantula tersebut selesai molting, karena saat tarantula tersebut selesai molting, dia kan langsung ready untuk mencari makan. Dia siap untuk cari makan, jadi saat dikasih makan dia udah mulai membuat jaring gitu. Terus, nah tips berikutnya ini kita kasih sesuatu di dalam kandangnya ini. Semisal contoh itu kita kasih ini batang kayu. Nah ini sebuah trigger juga atau pemancing si tarantula untuk membuat jaring. Kalau kita taruh begini, biasanya si tarantula bakal bikin jaring-jaringnya begini, dia naik turun menutupi si kayunya. Jadi keren banget lah pokoknya lah. Kalau misalkan kita taruhnya mendatar begini, misalkan kita taruh, dia bakal bikin jaringnya di sekitar sini nih, di antara lubang-lubang, antara sela-sela gini. Tapi jangan kita taruhnya begini, ini rata semua kita taruh begini ya, percuma gitu loh. Jadi kita tetap harus kasih dia kayak ada semacam lubangnya gitu, biar dia bisa membuat jaring dan merasa nyaman di sini gitu. Jadi tetap tarantula yang Weber atau burrower, mereka harus ada rumah untuk mereka bersembunyi dan tinggal. Berbeda dengan tarantula terestrial gitu. Terestrial itu tarantula untuk show, nggak tahu malu dia, dimana selalu keluar terus, jarang bersembunyi ya, seperti keluarga Brachypelma atau Grammostola gitu. Tapi seiring berjalannya hobi gitu, kadang-kadang kiper tuh pengen sesuatu yang unik dan lebih, yaitu bisa didapat di tarantula burrower dan Weber gitu. Terus apalagi ya, kelihatannya sekian dulu ini penjelasan saya mengenai tips untuk tarantula burrower dan Weber. Untuk teman-teman yang pengen bertanya-tanya lebih jauh, bisa langsung komen di postingan saya di bawah ini. Terus teman-teman yang pengen mengetahui tips-tips lebih lanjut seputar tarantula atau penjelasan mengenai tarantula, bisa dibantu subscribe channel kita Lapak Kaki 8 untuk video berikutnya. Oke, sekian dulu teman-teman. Salam kaki 8.